Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SBMPTN Matematika IPA tentang persamaan garis lurus untuk nomor 6 sampai nomor 10-nya. Saya ingatkan kembali, teman-teman bisa download soalnya di web www.bimbinganalumniui.com. Ini adalah soal nomor 6. Persamaan garis K adalah, oke ini gambarnya. Jadi kita disajikan gambar dan kita diminta untuk menentukan persamaan garis K ini berapa. Baik, yang harus teman-teman perhatikan itu ada dua garis berarti di sini ya. Ada garis L dan ada garis K. Garis L ini melalui titik 4,0 dan 0,6. Artinya kita bisa buat persamaan garisnya. Kita buat dulu persamaan garisnya. Caranya, ini 6 yang ada di sumbu Y kita kalikan dengan X. Jadi 6X gitu ya. Nah, kita tulis di sini. Jadi 6X. Oke. Kemudian, yang ada di sumbu X, ini 4-nya kita kalikan dengan sumbu Y. Jadi 6X ditambah 4Y. Sama dengan 6 dengan 4-nya kita kalikan. 6 kali 4 berapa? 24. Gitu ya. Jadi ingat-ingat nih teman-teman caranya. Selanjutnya, yang harus teman-teman perhatikan, ini bisa kita bagi. Untuk mempermudah hitungan ya. Kita perkecil. Berarti semuanya kita bagi dengan 2. Maka 6X dibagi 2 jadi 3X. 4Y dibagi 2 berarti jadi 2Y. 24 bagi 2 berarti jadi 12. Gitu ya. Kemudian, teman-teman lihat di sini, ini ada 2, X-nya 2, kan ini berpotongan. Garis K dan garis L berpotongan di sini. Artinya, kalau kita mau tahu ini berapa, titiknya berapa, kita tinggal substitusikan aja 2 ini ke persamaan ini. Jadi 3 kali 2 ditambah 2Y sama dengan 12. Tinggal kita hitung. 3 kali 2 kan 6. Tambah 2Y sama dengan 12, berarti 2Y sama dengan 12 dikurang 6. Maka 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 2. 6 bagi 2 berarti 3. Jadi Y-nya 3. Artinya garis L dan garis K itu berpotongan di titik 2,3. Nah, sekarang kita perhatikan garis K ini. Garis K ini, lihat di sini. Dia melalui titik 0,2. Ya. Dan melalui titik ini 2,3. Artinya garis K kita bisa menghitung persamaannya dengan rumus persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Dan ini adalah rumusnya. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, tinggal disubstitusikan. Tadi kan garis K ini melalui titik 0,2. Ini ya. Ini melalui titik 0,2. Kemudian melalui titik juga 2,3 yang ini, titik potong yang tadi. Ya sudah, berarti ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita masukkan ke sini, Y dikurang Y1, berarti Y dikurang 2. Gitu kan? Kemudian Y2, Y2-nya ini 3 dikurang 2. Kita tulis di sini. Kemudian X dikurang 0, karena X1-nya 0, kemudian X2 dikurang X1, berarti 2 dikurang 0. Tinggal kita hitung, ini 3 dikurang 2 kan 1 ya. 2 dikurangi 0 ya 0, berarti ini 2 kita kalikan ke sini. Jadi 2 kali Y dikurang 2, kemudian ini 3 dikurang 2, 1, kalikan dengan X. 1 kali X kan X, ini 0 kali 1 kan 0, nggak usah ditulis. 2 kali Y berarti 2Y, 2 kali negatif 2 berarti negatif 4 sama dengan X. Lihat soalnya. Ini sebetulnya yang ada X-nya cuma 1, berarti jawabannya udah pasti ini ya. Karena X-nya positif, berarti yang ini yang kita pindahkan ke sebelah sini. Sehingga menjadi X, tadinya ini 2Y, pindah berarti jadi negatif 2Y. Negatif 4 pindah berarti jadi ditambah 4. Sehingga X dikurang 2Y tambah 4 sama dengan 0. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jarak titik P 2,3 ke garis 4X dikurang 3Y ditambah 26 sama dengan 0. Sama dengan jarak 5,M titik ya maksudnya ya. Jarak titik 5,M ke titik P. Bila M sama dengan, oke. Berarti yang pertama yang harus kita hitung ini. Jarak titik P ke garis 4X dikurang 3Y ditambah 26 sama dengan 0. Teman-teman tahu rumusnya?
Kita anggap P ini sebagai PQ. Kemudian garis ini sebagai AX plus BY plus C. Artinya A-nya itu adalah 4. Yang ini. B-nya berarti ini. Negatif 3. Bawah ya negatifnya. Kemudian C-nya itu adalah 26. Oke. Yang ini P. Yang ini Q. Rumusnya begini. Kalau kita mau nyari jarak titik ke garis. Rumusnya ini. Nilai mutlak dari AP ditambah BQ ditambah C per akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga tinggal kita substitusikan aja nilai yang tadi. Ya. A-nya tadi berapa? 4. P-nya 2 berarti 4 kali 2 dikurang 3 kali 3. Ini kan ditambah ya. Kenapa di sini dikurang? Karena B-nya negatif 3. Maka di sini jadi negatif. Positif negatif kan jadi negatif. Paham ya? Jadi negatif 3 kali 3. Ditambah C-nya 26. Per akar kuadrat dari 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Tinggal kita hitung. Berarti jadi seperti ini ya. Kemudian nilai mutlak dari 25 per 5 berarti sama dengan 5. Nilai mutlak dari 5 berapa? 5. Nilai mutlak dari negatif 5 berapa? 5. Nah itu fungsinya nilai mutlak. Karena jarak itu kan nggak mungkin negatif. Ya. Oke, jadi jaraknya sudah ketahuan. Jarak P ke garis ini adalah 5. Sedangkan di soal tadi, titik 5, M ke titik P itu akan sama kalau M-nya berapa? Katanya akan sama dengan jarak ini. Berarti jarak titik 5, M ke titik P itu hasilnya 5 gitu. Maka kita harus menghitung dengan menggunakan rumus jarak antar dua titik gitu ya. Nah, ini rumusnya. Misalkan X1, Y1 berarti ini X1, ini Y1 dan X2, Y2 berarti yang ini atau sebaliknya nggak masalah ya. Nah, rumusnya adalah X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat diakarkan ya. Kemudian kita substitusikan angkanya. X2 berarti ini yang X2. X2-nya 5 dikurang 2. Mau 2 dikurang 5 pun nggak masalah karena ini dikuadratkan. Kemudian M dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 5. Karena kan jaraknya tadi diminta sama dengan garis yang ini. Nah, teman-teman perhatikan. Kita kalau mau menghilangkan akar yang ada di ruas kiri, maka yang di ruas kanan kita kuadratkan. Kan gitu ya? Paham? Selanjutnya tinggal kita hitung. 5 dikurang 2 berarti 3. 3 kuadrat itu adalah 9. Berarti jadi 9 ditambah M dikurang 3 kuadrat sama dengan 25. Ini 9 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi M dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 9. 25 kurang 9 berapa? 16 ya. Nah, kalau kita mau menghilangkan bentuk pangkat, maka ruas kanan kita akarkan. Jadi M dikurang 3 sama dengan akar 16. Paham ini? Kalau akar dihilangkan, maka ruas kanan dikuadratkan. Di sini ada kuadrat, kuadratnya mau dihilangkan, maka ruas kanan kita akarkan. Ingat-ingat tuh. Kemudian, akar 16 itu kan 4, berarti M dikurang 3 sama dengan 4, berarti M sama dengan 4 ditambah 3. Maka M sama dengan 7. Jadi, jawaban untuk soal nomor 7 adalah D. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika masing-masing garis memiliki gradien M1, M2, M3, dan M4, maka hubungan yang benar adalah, oke, kalau ini lebih ke konsep. Teman-teman pahami konsep. Perhatikan, ini ada M1, M2, M3, M4. Perhatikan yang M1. M1 ini akan bertanda positif. Gimana sih melihat tanda apa sih garis bertanda positif gradiennya? Lihat, ini arahnya dari bawah ke atas tapi ke arah kanan. Maka dia gradiennya positif. Gitu ya. Kemudian yang M2 juga sama. Positif. Gitu kan? Sedangkan yang ini ke arah, kalau kita lihat dari bawah ya, kalau kita lihat dari bawah nih, dia berarti ke arah kiri. Ini juga ke arah kiri. Ini negatif. Kemudian, lihat M1 dengan M2. M1 dengan M2, ini akan lebih besar M2. Jadi ini gradien M2 itu akan lebih besar. Kalau positif, nilainya lebih besar, berarti M2 hubungannya dengan M1 apa? M2 lebih besar dari M1. Kita lihat.
M2 lebih besar dari M1. Yang ini benar. Yang ini benar. Yang lain berarti salah. Berarti antara B dan C. Sekarang perhatikan. M3 dan M4. Tadi semakin ke atas, berarti ini untuk apa sih namanya, angkanya semakin besar. Tapi kalau negatif, angkanya semakin besar, maka nilainya kan semakin kecil. Artinya M4 dengan M3 itu akan lebih besar M4. Sehingga M1 lebih besar dari M4, M4 lebih besar dari M3. Maka untuk soal ini jawabannya B, gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Titik potong antara garis Y sama dengan AX dikurangi B dan Y sama dengan CX ditambah D memiliki ordinat Y. Oke, untuk mempermudah hitungan ya, berarti ini Y bisa kita pindah ke sini, yang B-nya kita pindah ke sebelah kiri. Berarti jadi seperti ini. AX dikurangi Y sama dengan B. Gitu ya. Jadi Y-nya yang dipindah. Jadi AX dikurangi Y sama dengan B. Sebetulnya nggak masalah kalau mau AX-nya yang dipindah, nggak masalah. Hasilnya pasti sama. Nah, karena kita memindahkan yang Y, berarti yang ini juga yang kita pindahkan yang Y. Y kita pindahkan. D kita pindahkan. Berarti jadi CX dikurangi Y sama dengan negatif D. Kalau kita diminta yang Y, kita berarti koefisien X-nya harus disamakan. Gimana caranya? Yang ini kita kali C, yang bawah kita kali A, agar sama, gitu kan? Nah, AX dikali C berarti jadi ACX. CAX nggak masalah, tapi lebih baik urutkan sesuai abjad. Jadi ACX dikurang Y kali C berarti CY, B kali C berarti BC. Kemudian yang ini CX kita kalikan dengan A berarti jadi ACX. Kemudian ini dikurang Y kita kalikan dengan A berarti AY. Negatif D kita kalikan dengan A berarti negatif AD. Nah, selanjutnya tinggal kita kurang. Ini kan ACX dikurang ACX berarti kan 0. Selesai. Sekarang ini BC dikurang negatif AD berarti sama aja dengan BC ditambah AD. Kalau dikurang negatif kan ditambah. Kemudian ini negatif CY dikurang negatif AY berarti negatif C ditambah A. Ini kan kurang negatif berarti ditambah A dalam kurung Y gitu ya. Bisa ditulis seperti ini. Maka Y sama dengan ini kita pindahkan. BC tambah AD per ini negatif C ditambah A. Udah, ada nggak jawabannya? BC ditambah AD. Nggak ada. Nggak masalah nih, ada yang ini nih. Lihat, posisinya cuma ditukar aja posisinya. AD jadi depan, BC jadi belakang. Berarti AD tambah BC kan sama aja. Berlaku sifat komutatif. Termasuk yang bawahnya, ini negatif C, ini A. Berarti A-nya ke depan, jadi dikurang C. Berarti bisa kita tulis menjadi AD ditambah BC per A dikurangi C. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 10. Garis yang melalui titik A 2,8 dan B negatif 1,2 dan garis yang melalui titik-titik C 0,9 dan D 3,0 akan berpotongan pada titik. Berarti ini ada dua garis ya. Ada garis yang melalui dua titik yaitu A dan B. Kemudian ada garis yang melalui dua titik yaitu C dan D. Menentukan titik potongnya, kita bisa buat dulu persamaannya, persamaan garisnya. Persamaan garis melalui dua titik berarti ya. Rumusnya ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita hitung. Kita substitusikan nilai ini. Berarti menjadi seperti ini kan. Kemudian silakan teman-teman hitung. 2 dikurang 8 berarti negatif 6 kalikan dengan X dikurang 2. Negatif 1 dikurang 2 negatif 3 kalikan dengan Y dikurang 8. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian hitung, jadi seperti ini. Kemudian, ini 6X pindahkan ke ruas kiri. Jadi 6X dikurang 3Y. Kemudian ini 24 kita pindahkan ke sini. Jadi 12 dikurang 24, berarti negatif 12. Maka ini persamaan garis yang melalui titik A dan B. Bisa diperkecil. Kita bagi 3. Berarti jadi 2X dikurang Y sama dengan negatif 4. Oke, ini yang garis yang melalui titik A dan B. Sekarang garis yang melalui titik C dan D. Berarti sama prosesnya kayak tadi. Kita substitusikan, kita hitung. Nah, sampai akhirnya kita menemukan persamaan. Ini juga sama, bisa kita perkecil bagi 3. Nah, sehingga 3X tambah Y sama dengan 9. Gitu ya.
Nah, ini persamaan ini dengan persamaan ini kita eliminasi, kemudian kita substitusi untuk menentukan titik potongnya. Jadi 2x dikurangi y sama dengan negatif 4 yang ini, kemudian yang bawah 3x tambah y sama dengan 9. Ini y udah sama, berarti tinggal kita tambah biar hilang y-nya ya. Negatif 4 tambah 9 berarti berapa? 5 kan? Ini negatif y ditambah y berarti 0. 2x tambah 3x berarti 5x, maka x-nya 1. X-nya udah ada nih, kita substitusikan. Misalkan yang diambil yang ini, yang kedua nih. Berarti 3x, 3 kali 1 karena x-nya 1. 3 kali 1 tambah y sama dengan 9. Maka y sama dengan 9 kurang 3, y sama dengan 6. Sehingga titik potongnya 1,6. Maka jawaban untuk soal nomor 10 adalah D. Oke? Segini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.